Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan mereview kembali sebuah jurnal skripsi dengan metode True Experiment. Desain True Experiment ini merupakan rancangan penelitian eksperimental yang meneliti tentang kemungkinan sebab akibat antara kelompok yang diberi perlakuan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan, lalu kemudian membandingkan antara keduanya. Nah, kenapa sih kita harus membahas sebuah jurnal? Jadi perlu diketahui bahwa jurnal itu memiliki banyak sekali manfaat yang penting bagi di seluruh kalangan termasuk mahasiswa seperti kami. Untuk itu dengan adanya video ini semoga dapat menambah pengetahuan Anda berkenaan dengan topik penelitian yang dibahas sampai dengan metode-metode yang digunakan. Jadi yuk langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang pertama yaitu judul dari penelitian ini adalah layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi dan psikis mahasiswa dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini diteliti oleh Fitria Larsmandela, Nurhasanah Pardede, dan Sukatno, yang dipublikasikan di website Ristekdik Jurnal Bimbingan dan Konseling. Berikut linknya. Selanjutnya, latar belakang dalam penelitian ini adalah mahasiswa lebih menyukai pembelajaran secara langsung atau face-to-face seperti biasanya. Fenomena ini semakin lama menimbulkan berbagai dampak, terutama aspek kejiwaan mahasiswa. Bulan dari 2017. Banyak mahasiswa yang mengeluh dengan pembelajaran online, rasa malas, stres, bosan, dan jenuh. Mahasiswa juga dituntut agar memenuhi kuota internet, kendala jaringan yang tidak bagus, serta materi yang disampaikan secara online pun tidak dapat dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengkaji dan memahami lebih dalam lagi mengenai bagaimana layanan bimbingan konseling dalam meningkatkan motivasi dan psikis mahasiswa dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas sisi menarik dari penelitian ini, yaitu penelitian didasarkan atas permasalahan yang dialami oleh para mahasiswa saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia telah membatas kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan secara jarak jauh melalui pembelajaran online. Dengan sampel kelas eksperimen yaitu semester 3 sebanyak 10 mahasiswa dan kontrol yaitu semester 1 sebanyak 10 mahasiswa sehingga jumlah sampel 20 mahasiswa. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada layanan bimbingan dan konseling, khususnya layanan bimbingan kelompok. Lalu, untuk letak originality dari penelitian ini adalah penelitian yang relevan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dari beberapa tahun yang lalu setelah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Hal ini terdapat beberapa penelitian yang relevan yang sama-sama meneliti mengenai variabel proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Layanan BK untuk meningkatkan motivasi dan psikis, perbedaannya yaitu terletak pada populasi dan tempat dilakukan penelitian, di mana terdapat kebaharuan yaitu peneliti meneliti mengenai pengaruh layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi dan psikis mahasiswa yang dalam penelitian lain belum menggunakan kedua variabel tersebut dalam satu judul penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah yang ingin dijawab peneliti, yaitu yang pertama, banyak mahasiswa yang merasa stres dalam proses pembelajaran di masa pandemi karena banyak tugas daring yang dikerjakan, terkendala kuota internet yang tidak mencukupi,
serta jaringan internet yang tidak memadai. Lalu yang kedua, banyak mahasiswa yang malas, bosan, dan jenuh dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Di sini, peneliti ingin melihat bagaimana layanan bimbingan dan konseling dapat meningkatkan motivasi dan psikis mahasiswa dalam proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Lalu, metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan true experimental design dengan bentuk pretest post-test control group design. Karena dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksperimen dan lebih memfokuskan pada layanan bimbingan dan konseling, khususnya layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen, dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2014 yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi, setelah dibahas secara keseluruhan, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengolahan penelitian yang telah dilaksanakan pada bab sebelumnya, maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini, hasil pretest kelompok eksperimen 892. Rata-rata kelompok eksperimen adalah 89,2. Pretest kelompok kontrol 604, rata-rata kelompok kontrol adalah 60,4. Hasil kelompok eksperimen dari data pretest adalah 892. Rata-ratanya 89,2 dan post-test kelompok eksperimen yaitu 911 dengan rata-rata 91,1 setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen dengan hasil 89,2 dan post-test 91,1, maka kelompok eksperimen mengalami peningkatan sebesar 1,9. Maka dapat disimpulkan hipotesisnya diterima. Lalu, masalah yang terdapat dalam penelitian ini sudah terselesaikan, yaitu masalah mengenai meningkatkan motivasi dan psikis mahasiswa dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dilihat dari kesimpulan penelitian ini, bahwa sudah terdapat peningkatan skor, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan setelah dilakukan layanan konseling. Setelah membahas semua isi dari jurnal tersebut, berikut adalah contoh-contoh judul yang bisa digunakan dalam penelitian terkait dengan variabel sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, yaitu penerapan teknik regulasi diri atau self-regulation untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa. Yang kedua, ada efektivitas layanan informasi dengan menggunakan metode-metode learning dan learning untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, ada pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap pencapaian tugas perkembangan remaja awal dalam aspek kemandirian emosional. Yang keempat, ada motivasi belajar mahasiswa terhadap metode pembelajaran online learning pada perguruan tinggi. Yang kelima, yaitu ada pengaruh pendekatan problem based learning terhadap kemampuan komunikasi matematis dan motivasi belajar mahasiswa. Alasannya yaitu dari kelima judul yang kelompok kami ajukan adalah karena digunakan dalam penelitian dengan objek yang diteliti yaitu mengenai motivasi belajar peserta didik atau pada mahasiswa dengan menggunakan layanan bimbingan dan konseling, sehingga tujuan dari penelitian ini sama, yaitu membantu peserta didik mengetahui dan memperbaiki pola pikir peserta didik menjadi lebih rasional dan dengan mengubah pikiran negatif tentang pembelajaran online sehingga mereka mampu mengontrol pola pikir menjadi lebih positif agar kegiatan pembelajaran pun dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.